Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu di channel M Nusur. Kita akan membahas materi-materi alat berat dan otomotif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai travel system untuk ekskavator CAT 320. Banyak mekanik yang sering menemukan masalah di alat berat khususnya untuk ekskavator CAT, yaitu travel bermasalah, atau misalnya ketika travel digerakkan, putarannya antara travel kiri dan travel kanan itu berbeda. Nah, sebelumnya saya akan membahas sistemnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa memahami cara kerjanya. Dengan memahami cara kerja pada travel system khususnya untuk CAT 320D, maka saya yakin teman-teman nanti ketika menemukan sebuah masalah maka bisa memperbaiki dengan cepat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar setiap video yang kami upload bisa mendapatkan notifikasi di HP teman-teman semua. Dan selanjutnya ketika teman-teman ingin diskusi dengan saya atau sharing secara terbuka, bisa mengklik tombol gabung yang ada pada samping kanan tombol subscribe. Dan teman-teman juga ketika ingin belajar dengan materi-materi yang lain bisa mengunjungi website kami yang tertulis di deskripsi. Mengunjungi website kami yang tertulis di deskripsi di bawah ini. Nah, berbicara mengenai travel system untuk ekskavator CAT 320D, maka ada sebuah komponen yang ada di dalam spool control valve. Nama komponen tersebut adalah strike travel. Strike travel di sini dia berfungsi untuk menggabungkan atau membagi aliran pompa 1 dan pompa 2 sehingga bisa dipergunakan nanti ke sistem yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di Caterpillar. Dan strike travel ini bukan hanya terdapat pada ekskavator CAT 320, bahkan kita juga bisa menemukan di unit lain seperti Kobelco maupun di alat Liebherr. Akan tetapi cara kerja dan prinsip kerjanya itu berbeda. Makanya di sini saya akan menjelaskan secara detail materi-materi, khususnya dengan materi strike travel. Karena strike travel inilah yang akan berfungsi untuk menyamakan putaran travel kiri dan travel kanan ketika terjadi masalah. Dengan memahami prinsip kerja ini bukan berarti bisa diaplikasikan terhadap unit yang lain seperti Kobelco dan Liebherr, karena terkadang dengan nama yang sama strike travel tersebut, akan tetapi cara kerjanya di setiap merek itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Nanti saya akan bahas perbedaannya antara strike travel untuk CAT 320D dengan Kobelco dan Liebherr. Saya akan tunjukkan perbedaannya di mana dengan nama komponen yang sama. Baik, tetap nonton video ini sampai dengan video ini habis. Dan silahkan di-share video ini ketika belum di-share ke teman-teman yang lain, karena belum bisa jadi teman-teman sangat membutuhkan informasi ini. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan melihat dan memahami sedikit materi tentang strike travel yang ada di salah satu kontrol valve. Nah, cara kerja strike travel ini sebenarnya yang pertama, dia berfungsi untuk menyamakan putaran travel kiri dan kanan. Selain itu, dia juga akan membagi aliran pompa, yaitu pompa 1 dan pompa 2. Jadi ketika dalam kondisi unitnya travel, kemudian operator menggerakkan swing,
maka disinilah nanti strike travel akan bekerja. Tujuannya agar aliran dari hydraulic pump, pompa santuh misalnya, itu nanti akan dialirkan dan digabungkan menjadi satu untuk mengalirkan ke travel kiri dan kanan. Sedangkan untuk pompa yang lainnya, pompa yang satunya digunakan untuk menggerakkan attachment yang lain, bisa seperti swing dan lain-lain. Nah, seperti itu secara prinsip kerja untuk strike travel, khususnya untuk di alat caterpillar. Nah, ketika kita berada di area control pallet, nah di sini saya sudah menunjukkan gambarnya melalui slide presentasi. Dan teman-teman ketika melihat secara langsung di unit, ini hampir sama dengan slide yang saya tampilkan. Ya. Di bagian tengah, spool di sini ada strike travel. Letaknya di bagian belakang dari komponen main relief. Ya, ini adalah main reliefnya. Di bagian sini, ini adalah bagian depan eskavator, dan di bagian belakang sini adalah untuk area engine. Nah, suplai oli ini akan masuk di bagian belakang. Nah, di bagian spool strike travel, di sini ada sebuah solenoid. Ya. Jadi salah satu spool yang dilengkapi dengan solenoid di control pallet, khususnya untuk eskavator caterpillar, itulah yang disebut sebagai strike travel. Solenoid ini akan bekerja ketika dalam kondisi travel dioperasikan secara bersamaan, kiri dan kanan, kemudian kombinasi dengan attachment yang lain. Nah, perlu diingat itu ya teman-teman, cara kerjanya saat kapan. Dan solenoid ini bekerja dari sensingan controller. Nah, selanjutnya, kalau saya melihat dari diagram skematik, komponennya itu adalah yang ini. Jadi salah satu spool yang menerima langsung tekanan pompa, keluaran pompa, baik itu dari idler pump maupun dari drive pump, adalah strike travel pallet. Jadi ketika ini belum bekerja, nanti aliran pompa dibagi dua. Ya. Idler pump menyuplai untuk sebelah kanan dan drive pump itu untuk sebelah kiri. Nah, kalau melihat dari skematik di sini. Dan kondisi seperti ini masih kondisi terpisah. Drive pump dan idler pump itu tidak ketemu sama sekali. Nah, sekarang kita melihat bagaimana cara kerjanya strike travel ini untuk menyamakan aliran ke travel kiri dan travel kanan. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana aliran olinya ketika masih dalam kondisi normal. Artinya strike travel tidak bekerja. Nah, di sini ada diagramnya ketika engine running dan pompa berputar. Drive pump ini akan mengeluarkan oli. Ya, dia akan mengeluarkan oli ke sini. Silakan diurut. Yang pertama dia mengalir ke bagian center bypass. Center bypass inilah yang akan nanti ketemu
dengan tangki kembali ketika kontrol valve nanti bagian kiri di sini tidak digerakkan sama sekali dan sebagian akan masuk menjadi NFC pressure. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya apa itu NFC pressure. Kemudian dicabangkan lagi, dia akan masuk melewati strike travel. Strike travel inilah yang akan berubah menjadi parallel feeder. Parallel feeder ini itulah nanti yang akan standby di kontrol valve-nya untuk siap dialirkan ke silinder masing-masing sesuai dengan pergerakannya. Kalau center bypass ini hanya untuk digunakan NFC saja. Jadi ketika kondisi spool belum bekerja, maka ini akan meluruskan atau meneruskan aliran ke tangki melalui NFC. Akan tetapi ketika nanti salah satu spool di sini digerakkan, maka center bypass ini akan tertutup. Aliran yang dimanfaatkan untuk menggerakkan attachment yang lain itu dia menggunakan tekanan dari parallel feeder. Nah, kalau untuk idler pump kita lihat ini idler pump. Ya, hampir sama dengan cara kerjanya yang kontrol valve sebelah kiri. Satu sebagai parallel feeder untuk standby di setiap kontrol valve, satu sebagai center bypass untuk NFC kontrol valve sebelah kanan. Jadi, secara kesimpulan ketika strike travel ini belum aktif, maka idler pump dan drive pump itu masing-masing melayani kontrol valve kiri dan kontrol valve kanan secara terpisah. Kalau di Komatsu memiliki dua main relief valve ya, tapi kalau di Caterpillar dia hanya memiliki satu main relief. Nanti tinggal melihat di sini yang mana yang paling tinggi tekanannya, maka itulah yang akan mempekerjakan main relief valve-nya. Nah, sekarang kita coba lihat cara kerjanya ketika strike travel solenoid ini bekerja. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan di awal syaratnya ketika ingin bekerja solenoidnya. Nah, ketika solenoid ini bekerja, maka tanda kuning ini akan bergeser ke kiri. Nah, dengan kata lain, kalau kita melihat komponen aslinya di sini, dia bentuknya warna kuning, sehingga nanti oil pilot ini yang kecil akan lurus ke bawah sini, menekan spool yang ini. Ini adalah spool untuk strike travel control valve. Nah, kalau secara gambar potongannya, dia akan menekan yang kuning ini. Ini adalah oil pilot, dia akan menekan ke bawah. Apa yang terjadi ketika spool ini bergerak ke bawah? Maka oli yang dari drive pump ini dia akan menyuplai ya ini. Dia akan menyuplai ke travel sebelah kanan. Karena kan spool ini digerakkan maju seumpama ya. Jadi ketika digerakkan maju, maka yang kuning ini akan aktif, ini bergerak ke atas. Nah, dengan pergerakan spool ini ke tengah, maka alirannya berubah. Yang masuk ke center bypass untuk kanan akan tertutup, dan yang menjadi supply-nya nanti yang akan ke sini, yang ke travel sistemnya, itu nanti yang jalur ini. Sehingga travel kanan mulai bergerak. Kemudian, karena valve
untuk stripe travel ini bekerja, sehingga jalur yang bagian bawah ini akan terhubung dengan jalur yang bagian atas. Karena kita melihat simbol ini. Nah, dengan terhubungnya jalur yang ini dengan jalur yang atas ini, maka oli juga akan masuk ke spool kontrol valve untuk travel kiri. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa drive pump dia melayani untuk keperluan travel kanan dan secara bersamaan juga melayani travel kiri. Jadi satu pompa melayani travel kanan dan kiri secara bersamaan. Nah, dengan melayani dua sistem ini, otomatis flow yang dikirim ke kontrol valve dan kontrol valve kanan dan kontrol valve kiri, khususnya travel, itu akan sama, sehingga tidak ada deviasi. Setelah nanti ini dihubungkan dengan travel motor, maka ini alirannya ini akan langsung masuk ke counterbalance tanpa melewati komponen-komponen lain lagi. Jadi ketika di sini sudah benar, tidak ada masalah daerah sini, stripe travel ini bekerja dengan baik, maka saya yakin travelnya tidak ada masalah deviasi ketika travel dioperasikan secara bersamaan. Seharusnya travel itu tidak ada salah satu yang cepat atau lambat. Pasti alirannya atau pergerakannya sama. Kecuali ketika terjadi masalah internal leak pada travel motornya sendiri. Nah, kita lanjut untuk pompa yang satunya, yaitu idler pump. Idler pump yang digunakan di sini, alirannya nanti akan masuk ke stripe travel control valve, dan alirannya dia terhubung dengan yang jalur bawah ini. Nah, tujuannya jalur ini, dia nanti akan masuk standby di setiap spool control valve sebelah kiri, agar bisa menggerakkan attachment yang lain sambil kondisi travel. Jadi istilahnya kombinasi. Nah, ini teman-teman materi khusus untuk masalah yang sering terjadi ketika salah satu travel bermasalah, yaitu terkadang dia lambat sebelah, atau mungkin ketika pergerakan lurus salah satu travelnya itu mengalami low power. Bisa mempelajari sirkuit ini dan diagram ini, dan teman-teman bisa mempraktekkan